Warganet, kalian pasti sudah tahu sistem politik di Indonesia menganut pola apa. Menurut pengalaman, bangsa kita sudah melewati beberapa tahapan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, serta pemilihan kepala daerah. Namun, kalian sudah tahu pastinya bagaimana rasanya produk pemilu tersebut. Demokrasi salah satu pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan di Indonesia, demokrasi mengalami banyak perubahan seiring berjalannya waktu. Video ini akan membawa kamu menelusuri ringkasan perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa penjajahan hingga era reformasi. Kita akan melihat bagaimana sistem pemerintahan kita bertransformasi, tantangan yang dihadapi, dan kemajuan yang telah dicapai. Dengan memahami sejarah ini, kamu bisa lebih menghargai betapa pentingnya peran serta kita dalam proses demokrasi dan bagaimana sistem ini membentuk kehidupan politik di tanah air. Perkembangan demokrasi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dimulai dari masa penjajahan hingga era reformasi. Sejak awal abad ke-20, ide-ide demokrasi mulai masuk ke Indonesia, terutama melalui pendidikan dan pemikiran yang diadopsi oleh generasi muda yang belajar di Eropa. Pada masa abad ke-20, Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Namun, pemikiran demokrasi modern dari Barat mulai diperkenalkan, terutama melalui pendidikan yang diterima oleh anak-anak muda Indonesia. Mereka yang belajar di Eropa, seperti Muhammad Hatta, terpengaruh oleh ide-ide demokrasi yang berkembang di sana. Hatta yang kemudian menjadi wakil presiden Indonesia menyerap berbagai konsep demokrasi yang sangat kontras dengan kondisi di tanah air. Generasi ini mulai mengorganisir gerakan kemerdekaan dan menyebarkan gagasan tentang pentingnya kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi titik awal bagi penerapan sistem demokrasi di Indonesia. Sementara di Indonesia, pergeseran demokrasi memiliki berbagai ragam transformasi demokrasi, yakni pertama demokrasi parlementer pada tahun 1945-1959. Setelah merdeka, Indonesia awalnya menganut sistem demokrasi parlementer pada 3 November 1945. Kabinet pertama yang dipimpin oleh Sultan Syahrir dibentuk, namun sistem yang ini mengalami kesulitan dalam stabilitas politik yang berujung pada dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang mengakhiri fase ini. Selanjutnya demokrasi terpimpin pada tahun 1959-1965. Setelah dekret tersebut, Soekarno mengumumkan era demokrasi terpimpin, di mana Undang-Undang Dasar 1945 kembali diterapkan. Dalam sistem ini, Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar, termasuk pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1960. Namun, fase ini berakhir dengan peristiwa Gerakan 30 SPKI pada tahun 1965 yang mengakibatkan perubahan besar dalam struktur kekuasaan. Kemudian demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru di tahun 1966-1998. Setelah jatuhnya Soekarno, Soeharto mengambil alih kekuasaan dan memulai era Orde Baru. Dalam periode ini, sistem pemerintahan dikenal sebagai demokrasi Pancasila yang berusaha mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun selama 32 tahun, pemerintahan Soeharto ditandai oleh otoritarianisme, korupsi, dan kolusi yang mengakibatkan pengekangan kebebasan politik. Terakhir ada demokrasi reformasi di 1998 sampai sekarang. Era reformasi dimulai pada tahun 1998 setelah pengunduran diri Soeharto. Fase ini ditandai dengan pengambilan kepada prinsip-prinsip demokrasi yang lebih terbuka, termasuk pemilihan umum yang lebih bebas dan adil, kebebasan pers, serta desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah. Sejak saat itu, Indonesia telah berusaha untuk memperkuat institusi demokrasi dan melindungi hak asasi manusia. Demokrasi di Indonesia memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam struktur pemerintahan dan kehidupan sosial. Sebelum kita melanjuti video ini, perlu kita ketahui, demokrasi memiliki fungsi untuk kepentingan bangsa.
hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak bangsa menjadi skala prioritas. Soalnya sistem ini lebih mengakomodir kepentingan bangsa secara kompleks, terutama hak dalam memberikan suara atau pendapat. Boleh kalian dengarkan uraian berikut ini satu persatu. Yang pertama, menjamin kesejahteraan rakyat. Demokrasi berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Melalui pemilihan umum, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil yang akan mewakili suara mereka dalam pengambilan keputusan. Ini membantu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang kedua, menegakkan hak asasi manusia. Salah satu peran utama demokrasi adalah perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi menjamin kebebasan berbicara, berkumpul, dan berpendapat. Ini memberikan ruang bagi individu untuk menyuarakan pendapat mereka, terlibat dalam aktivitas politik, dan mengakses informasi tanpa adanya tekanan atau pembatasan yang tidak wajar. Yang ketiga, mendorong akuntabilitas pemerintah. Dalam sistem demokrasi, pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan sistem check and balance. Masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dan menilai pemimpin yang dianggap paling efektif. Akuntabilitas ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan umum. Keempat, meningkatkan partisipasi politik. Demokrasi memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, referendum, atau aktivitas politik lainnya. Partisipasi ini penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan representatif, serta untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan negara. Kelima, memfasilitasi perubahan sosial. Demokrasi memungkinkan perubahan sosial yang lebih terencana dan sistematis melalui proses legislatif dan perdebatan terbuka. Ketika masyarakat merasa bahwa perubahan diperlukan, mereka dapat menggunakan saluran demokrasi untuk mendorong reformasi sosial, politik, dan ekonomi. Keenam, mengembangkan budaya politik yang sehat. Demokrasi berkontribusi pada pengembangan budaya politik yang sehat, di mana dialog dan debat konstruktif menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Ini membantu membangun konsensus dan mengurangi potensi konflik, serta meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara berbagai kelompok masyarakat. Terakhir, menjamin keadilan sosial. Demokrasi berperan penting dalam menjamin keadilan sosial dengan menciptakan sistem hukum dan peraturan yang adil dan merata. Ini membantu mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa hak dan kewajiban warga negara diperlakukan dengan adil dan setara. Secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia tidak hanya sebagai sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat yang adil, transparan, dan inklusif. Dengan fungsi dan peran tersebut, demokrasi membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Warganet, jika kita lihat dalam tujuan utama dalam demokrasi, sepanjang penjelasan yang ada dalam video ini, jelas hari ini kita sudah merasakan apa yang telah diberikan oleh demokrasi tersebut. Namun, apakah ini realita atau mitos? Tampaknya kalian juga perlu mengkritisi apa yang sedang kita rasakan, baik secara HAM, ekonomi, pendidikan, dan keamanan, dan yang lain-lain. Tentunya sudah banyak yang diperbuat oleh produk pemilu tersebut. Akan tetapi apa nyatanya? Tentu kalian sendiri yang akan memberikan penilaian. Sampai jumpa.